Welcome back di channel The Center bersama gue Ronald. Di video kali ini kita video kirim barang lagi ya. Udah lama ya kita nggak video kirim barang lagi ya. Hari ini video kirim barang ke rumah customer lagi. Barangnya apa? Barangnya yaitu ada rel karbon spesial subwoofer 12 inch, sama ada rel T9X, rel T7X. Nah, ada 3 jenis subwoofer ya. Nah, yang rel karbon spesial ini buat sistem yang utama dari customer kita. Nanti kita bisa lihat ya sistemnya apa sih. Nah, untuk yang rel satu lagi, rel T9X sama rel T7X, ini dia pilihan. Jadi customer kita ada request bawain dua-duanya, nanti dia pilih salah satu. Ya udah kita bawain dua-duanya, nanti bisa dipilih di tempat. Nah, untuk customer kita yang ini, pasti kalian juga udah pernah tahu lah ya, nanti kita kasih lihat aja ya, ini tuh customer existing kita, juga pernah masuk di video YouTube kita ya, sistemnya apa. Nah, sistemnya langsung kita lihat, udah sebelah sini nih, kita sebenarnya udah di rumah customer ya. Jadi sistemnya nih, singkat cerita ya, ini tuh udah kita ganti ya, sebelumnya kan warna black gloss ya, tapi kita tidak sempat untuk record ya waktu pergantian ini. Kita udah gantiin nih, singkat cerita kita udah gantiin yang ke warna walnut. Sebelumnya kan warna black gloss ya, kita pinjemin tuh warna black gloss, warna satin walnut udah datang, kita langsung replacement ke warna black gloss tadinya, langsung kita gantiin. Sama dia sekalian ada, customer kita juga ada penambahan untuk karaoke sistemnya. Karaoke sistemnya apa? Karaoke sistemnya ini kita bisa lihat ya, pakai BIK, BJS 768. Untuk amplifier juga pakai BIK juga ya, BDAX33. Nah, untuk mikrofonnya pakai Shure seri BLX 288 Beta 58. Nah, ini samping kita nih, kita udah install juga nih subwoofernya. Bisa lihat ya, penampakan rel karbon spesialnya seperti ini. Ini sebenarnya udah kelasnya, udah kita bisa lihat ya. Memang ini udah pasangannya lah ya, udah sesama barang-barang high-end. Jadi subwoofernya pun udah kelas yang udah seri tingginya dari rel ya, seri karbon spesial. Nah, customer kita punya alasan ya kenapa pilih rel karbon spesial ini ya. Sebelumnya itu dia ada ragu antara dua pilihan. Mau seri rel yang nomor 31, yang udah seri high-end-nya, 12 inch juga, atau rel seri karbon spesial. Setelah dilihat-lihat dimensinya, yang nomor 31 itu ternyata lebar banget. Dan ruangan ini kan memang, space-nya memang udah ngepas ya. Jadi akhirnya dipilih yang karbon spesial ini. Nah, untuk koneksi, kita kan pakai sistem Macintosh nih. C55 sama MC462. Nah, untuk koneksinya kita pakai high input level ya. Jadi kita pakai kabel bawaan, itu ada Speakon, kayak sejenis Speakon. Koneksi di belakang subwoofer, itu dapat kabel koneksinya. Jadi nanti kita masuknya dari high input level dari power ini. Jadi pasti ngeblend ya, karena kita pakai high input level. Jadi ada dua sistem koneksi, kita bisa pakai koneksi LFE, atau koneksi high input level, dan kabelnya bawaan dari si rel itu sendiri. Nah, kita pakai high input level ini supaya lebih gampang ngeblend dengan sistem utama. Kalau di LFE kita mesti set up lagi untuk frekuensinya, untuk phase sama placement itu kita mesti atur lagi. Nah, kalau dengan high input level itu lebih gampang. Pasti udah otomatis ngeblend karena dia ambil dari output langsung ke speaker. Itu untuk koneksinya, jadi pakai high input level dari si rel ya, kabel bawaan. Untuk kabel powernya ini kita menyamakan dengan sistem yang udah ada ya. Jadi kabel powernya itu kita pakai Cardas Parsec. Cardas Parsec yang warna hijau ya. Jadi pakai yang US plug karena kita pakai Niagara 1200. Jadi Niagara 1200 ini dia ada 7 output. 2 outputnya high current, 5 output sisanya itu yang filter. Jadi yang high current kita masukin di power Macintosh, semua pakai Cardas Parsec ya, power code-nya ya.
Yang ini pakai Cardas Parsec juga ke power yang high current sama ke subwoofer. Sisanya ini masuk di input filternya. Jadi ke preamp, hi-fi Rose juga, semua pakai Cardas Parsec. Kalau BIK enggak ya, subwoofer, untuk ampli karaoke, dia masuk ke filter juga, tapi pakai kabel, bukan Cardas Parsec ya, karena berlebihan lah, pakai kabel Cardas Parsec untuk karaoke. Jadi sisanya filter ini dibagi-bagi ke TV juga, ke PS5 Pro juga, ke mikrofon juga. Jadi udah penuh tuh inputnya semuanya. Dipakai untuk sisanya ke elektronik yang lain. Oke, kita bahas dikit di karaoke-nya ya. Kan ada penambahan. Klien kita ini ada penambahan karaoke ya. Pakai BIK BDAX 33 sama BJS 768. Dan pakai Shure untuk mikrofonnya. Jadi kenapa pakai cuma 3 item ini? Karena klien kita hanya mengandalkan source musiknya dari YouTube. Jadi mereka hanya dari YouTube karaoke, pilih yang udah kontennya udah konten karaoke. Jadi koneksinya, jadi mereka pakai Bluetooth ya. Jadi Bluetooth dari TV koneksi masuk ke BIK, jadi bisa nanti ada input Bluetooth, bisa terima input Bluetooth-nya. Jadi kalau udah terima input Bluetooth, jadi suara musik udah bisa terima keluar ke speaker ya. Jadi ini setup khusus sendiri ya. Walaupun kita udah menawarkan nih, sebenarnya kita bisa setup gabung juga. Dalam arti gabung gimana? Bukan gabung deh, soalnya terpisah. Jadi untuk ampli karaoke-nya itu kita pisah. Jadi untuk ampli karaoke-nya bisa juga nih kalau kalian mau ya. Kalau punya 2 sistem begini, kalian tuh pisah sistem. Dalam arti jadi si ampli karaoke ini hanya khusus untuk menerima signal mic aja. Jadi kita untuk nyanyi aja. Jadi ini si ampli karaoke hanya connect ke mikrofon aja. Jadi ini speaker karaoke yang di atas ini tugasnya hanya mengeluarkan suara mikrofon aja. Jadi ntar kita atur suara mikrofonnya mau bagaimana, echo-nya mau bagaimana. Kita bisa atur semua di ampli ini, ada prosesornya. Kita bisa konekin ke laptop juga. Kita bisa atur, kita bisa setting. Kita bisa ada tim untuk setting, bantuin untuk setting mau echo sebagaimana. Dan untuk, ini kan yang terpisah dulu ya. Jadi BIK connect hanya mic aja, keluar di speaker karaoke utama. Untuk suara musiknya gimana? Suara musiknya keluar dari sistem utama. Dari high-end system keluar musik. Apalagi kalau udah pakai Macintosh dan kawan-kawan ini ya, udah pasti suaranya bakal bagus banget, walaupun source-nya cuma dari YouTube ya, udah pasti bagus banget, karena ya sistemnya udah high-end. Jadi suara musiknya keluar dari sini, suara mic-nya keluar dari sistem karaoke. Kenapa sih nggak keluar dari si sistem high-end nih? Bukannya nggak mau ya? Sebenarnya bisa-bisa aja kalau dipaksakan, tapi kita sangat tidak merekomendasi. Karena ini speaker ini khusus untuk playback aja, tidak bisa untuk input mic dan lain-lain. Jadi kalau ada trouble di mikrofon, kayak ada suara feedback yang nggak kekontrol, ini bisa ada risiko putus. Jadi kita nggak mau itu ya. Jadi kita lebih baik pisah. Kita keluarin modal sedikit, nggak seberapa banyak lah ya untuk karaoke, daripada resiko untuk merusakkan speaker high-end kita gitu. Jadi kalau mau dipisah bisa ya, tapi klien kita memilih untuk kalau mau dipisah musik dan mikrofon, jadi 2 sistem nyala, waktu nyanyi itu bisa. Tapi si klien kita memilih untuk jadi 1 sistem, 1 aja. Jadi 1 sistem itu kita waktunya nyanyi, tetap dari TV yang sama, tapi kita koneksi Bluetooth masuk ke karaoke, jadi nyanyi itu dari sistem yang berbeda. Kalau lagi dengerin musik, dari sistem utama. Sistem utamanya ya sistem high-end ini ya. Dari Macintosh dan kawan-kawan, hi-fi Rose, dan speaker BW, dan subwoofer rel. Jadi dengerin musik dari sistem utama, dengerin YouTube
juga dari sistem utama. Itu koneksi pakai HDMI ARC dari ke C55. Jadi TV nyala, ini semua nyala. Singkat cerita ini udah dimasukin trigger semua ya. Jadi waktu Macintosh nyala, semua nyala. Atau TV nyala, ini HDMI nyala, otomatis nyala. Ini juga nyala, power nyala. Jadi satu tombol itu nyala semua. Udah terintegrasi. Jadi volume control dari si remote juga udah terintegrasi. Jadi nyalain volume di TV. Nah, ini yang nyala, ini yang naik volumenya. Kalau pakai HDMI ARC ya. Kalau pakai PS5 Pro juga. Jadi koneksi dari PS5 Pro masuk ke TV. Jadi udah ngikutin juga ya ke sistem utama. Gitu. Oke, jadi di ruangan ini yang tadi kita bawa 3 barang itu, jadi satu udah ditempatin oleh si rel karbon spesial ini di ruangan ini ya. Nah, nanti kita ke ruangan sebelah ya. Itu ada 2 pilihan antara rel T7 atau rel T9. Kita lihat aja yuk. Oke, kita udah di ruangan satunya lagi ya. Nah, ini penampakannya nih. Akhirnya tadi udah setelah nyoba-nyoba, klien kita memilih rel T9 ya. Rel T9 ini yang 10 inch. Penampakannya kayak gini ya. Ini rel T ini, seri T ini seri entry level dari seri rel ya. Jadi serinya berbeda dengan seri sebelah. Kalau karbon itu udah termasuk seri tinggi. Seri hampir yang paling tinggi sebenarnya. Nah, sistem utamanya nih kita bisa lihat ya. Pakai KEF R3 Walnut, pakai DMPA 8, Eversolo, pakai Arcam A15. Jadi sistem utamanya di ruangan ini pakai yang ini, pakai KEF, kombinasinya bookshelf 3-way, pakai Arcam, integrated amplifier, streamernya pakai Eversolo. Jadi sama ya, koneksinya pakai rel T9 ini, koneksinya juga pakai high input level. Jadi kita ambil koneksi dari si Arcam ini, dari output speaker dari Arcam ini. Jadi kelebihan lagi, kalau pemilihan rel ini, buat kalian tuh yang punya integrated amplifier, tapi nggak ada sub-out dari integrated amplifier-nya. Jadi solusinya ya pakai rel ini udah solusi yang paling bagus, karena dia ambilnya dari high input level. Jadi nggak perlu ada subwoofer out ataupun pre-out. Gitu. Oke, tadi kita udah selesai ya. Lihat di kirim 2 subwoofer. Udah selesai di ruangan 1 dan ruangan 2. Sekarang kita saatnya balik nih. Jadi ada barang sisa ya. Kita bisa lihat ya, barang yang tidak kembali nih ke toko kita lagi, ke gudang kita lagi. Yaitu rel T7 tadi kan karena pilihnya T9 ya. Terus ada ini power cord ya. Power cord Cardas Iridium yang Euro karena nggak jadi pakai, sama QD Performance power cord juga nggak jadi pakai karena pakainya yang Cardas Parsec. Kalau yang T9 tadi, kenapa nggak jadi pakai power cord? Karena klien kita itu ada agak jauh ya. Jadi kalau Cardas ini kan semua panjangnya 1,5 meter, atau QED juga panjangnya 2 meter. Jadi dia kayaknya mau request yang 3 meter. Kalau 3 meter itu kita juga stoknya belum ada ya saat ini ya. Jadi kita mesti indenin dulu buat klien kita. Paling nanti kita baru kesini lagi buat tukerin gitu. Paling video kali ini udah dulu ya. Udah selesai nih tugas kita. Jangan lupa nonton, share video ke teman-teman kalian. Subscribe YouTube kita juga, like, atau komen juga. Kalau mau ada pertanyaan, bisa langsung japri atau komen di YouTube channel kita. Gua Ronald dari Audio Center. Sampai jumpa di video berikutnya.